Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 PPS SMK Muhammadiyah Kesesi, kompetensi keadilan perbankan syariah. Hari ini kita akan mempelajari tentang produktif perbankan syariah, mata pelajaran akuntansi perbankan syariah. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari KD 3.13 dan KD 4.13 tentang menganalisis pencatatan transaksi SDB/BS dan mencatat transaksi SDB/BS atau Safe Deposit Box perbankan syariah. Nah, tujuan pembelajaran materi kali ini adalah yang pertama, mengetahui bagaimana praktek Safe Deposit Box secara umum, kemudian mengetahui bagaimana akuntansi dari transaksi keuangan yang terjadi di dalam SDB/BS. Untuk kesempatan kali ini, sebenarnya ada 4 jurnal yang akan kita buat. Yang pertama, pada saat menerima sewa, saat perjanjian diakhiri, saat kunci yang dihilangkan oleh nasabah, serta transaksi SDB lengkap dan kunci tidak hilang. Nah, namun untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 2 penjurnalan, dan 2 perjurnalan lainnya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Sebelum sampai penjurnalan, akan lebih baik jika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan SDB/BS. Safe Deposit Box Bank Syariah, yaitu salah satu produk yang berupa layanan penyewaan kotak penyimpanan yang berada di dalam ruangan khusus di dalam bank, di mana ruangan tersebut telah dirancang khusus yang anti api, berdinding tebal, dan kokoh. Bank tidak membenarkan membuka kotak tersebut tanpa seizin nasabah. Atas pelayanan tersebut, bank memungut biaya tertentu. Nah, itulah sekilas tentang Safe Deposit Box Bank Syariah. Lalu bagaimana aspek hukum operasionalnya? Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 24 DSN MUI 3/2002 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN MUI /3/2000 tentang pembiayaan ijarah. Nah, tugas kalian hari ini silahkan kalian lihat, kalian catat, kalian baca tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut. Lalu bagaimanakah rukun dan syarat Safe Deposit Box tersebut? Ada beberapa rukun, ada 5. Di sini kalau kalian bisa lihat ada 5. Yang pertama ialah ijab dan kabul. Yang kedua pihak-pihak yang berakad. Yang ketiga objek kontrak. Yang keempat manfaat. Yang kelima siqat ijarah. Penjelasannya bisa kalian baca ya. Lalu bagaimana mekanisme penerapan Safe Deposit Box tersebut? Yang pertama adalah calon nasabah SDB atau Safe Deposit Box harus mengajukan permohonan kepada bank. Kemudian calon nasabah menandatangani surat perjanjian dan spesimen. Penyewa biasanya harus bayar di muka. Nasabah harus mengembalikan kunci boxnya apabila kontraknya habis. Apabila penyewa meninggalkan, yang berhak mengambil simpanan. Maksud saya, apabila penyewa meninggal, maka yang berhak mengambil simpanan adalah ahli warisnya. Kemudian, apa sih keuntungan dan manfaat Safe Deposit Box tersebut? Yang pertama ialah barang berharga yang dibeli masyarakat semakin banyak, jadi diperlukan sarana penyimpanan yang lebih aman. Yang kedua, penyimpanan barang berharga itu lebih aman apabila disimpan di dalam Safe Deposit Box. Barang-barang disimpan dalam box tersendiri dan kuncinya dipegang oleh masing-masing pemilik box tersebut, serta kunci utamanya dipegang oleh karyawan bank, yang kemudian penyimpanan barang dapat sewaktu-waktu diambil, serta Safe Deposit Box sendiri merupakan sumber pendapatan bagi bank tersebut. Nah, dalam transaksi keuangan dalam SDB/BS atau Safe Deposit Box Bank Syariah, yang harus diperhatikan ialah pembayaran uang jaminan dan uang sewa Safe Deposit Box. Yang kedua, perpanjangan masa sewa. Yang keempat, anak kunci yang dipegang penyewa hilang. Dan yang kelima adalah penutup ketika kontrak berakhir. Di sini ada contoh soal, kalian bisa baca contoh soalnya. Ya, kalian bisa baca di sini.
Nona Fatin hendak menyewa dengan ruangan sebesar 60.000 per tahun. Uang jaminannya 75.000. Dan di sini nanti uang ini bisa dikembalikan apabila kunci SDB itu utuh. Seluruh pembayaran dilakukan atas beban rekening giro Nona Fatin Setia. Saat pembayaran akad, maka yang harus diperhatikan dalam membuat laporan keuangannya adalah debit giro rekening Nona, kreditnya sewa dan setoran jaminan. Ini 75.000 ya, hilang 1 nolnya. Yang kedua, apabila sewa yang diterima di muka di atas cara berangsur-angsur yang setiap bulan akan dialokasikan dalam rekening pendapatan atau diamortisasi. Besarnya adalah 60.000 dibagi 12 karena per tahun. Jadi per bulan dia akan mendapat maksud saya per bulan bank akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000. Sehingga ayat jurnalnya sebagai berikut. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian saat perjanjian diakhiri, periode ini dia ketika saat perjanjian diakhiri memiliki periode sewa ini mempunyai pilihan apakah diperpanjang atau diakhiri. Jika diakhiri, maka jika diperpanjang maka jaminan kunci tidak perlu ditagih lagi karena sewa akan diperpanjang kecuali ada kenaikan tarif setoran jaminan kunci yang tadi 75.000 itu. Jika masih utuh dan itu diperpanjang maka tidak ada kenaikan dan masih tetap. Kecuali kalau memang bank menentukan ada kenaikan, maka Nona Fatin ini akan dimintai tambahan ya. Yang akan diterima adalah sewa untuk periode selanjutnya. Maka apabila jangka waktu telah berakhir, maka jaminan akan kepada Nyonya akan dikembalikan kepada Nona Fatin Setia. Nah, ini adalah ketika Nona Fatin mendapatkan kembali uangnya 75.000 itu. Nah, sekian dari Bu Ima. Apabila ada pertanyaan silakan bisa dijapri ya. Untuk jurnal selanjutnya akan kita temui di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.